Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi ini terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau yang disebut sperma dengan gamet betina yang disebut ovum atau sel telur, dan yang nanti akhirnya membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, pada fertilisasi ini akan melibatkan alat kelamin. Untuk laki-laki alat kelamin jantan atau alat kelamin laki-laki, sedangkan untuk betina alat kelamin betina. Nah, pada video ini akan membahas alat kelamin jantan khususnya pada testis. Perhatikan, mereview kembali. Tentunya kalian masih ingat pada video sebelum tayangan ini bahwa bagian alat kelamin jantan itu ada bagian luar dan bagian dalam. Yang bagian luar adalah skrotum dengan penis, bisa kalian perhatikan. Sedangkan yang bagian dalam itu adalah dimulai dari testis. Testis itu ada di dalam skrotum gitu ya. Nah, kemudian dilanjut dengan epididymis. Epididymis dilanjut dengan saluran vas deferens. Kemudian dilanjut dengan kelenjar vesicula seminalis. Selanjutnya dilanjut dengan kelenjar prostat. Setelah itu kelenjar Cowper. Nah, dari kelenjar Cowper dilanjutkan dengan saluran uretra, dan lubang terakhir adalah uretra. Nah, pada video ini membahas tentang testis. Perhatikan. Nah, ini adalah gambaran alat kelamin jantan dilihat dari depan. Kalau sebelum ini tadi dilihat dari samping. Jadi testis itu ada satu pasang. Nah, testis ya, itu mempunyai fungsi memproduksi spermatozoa atau sperma, dan juga memproduksi hormon testosteron, di mana hormon testosteron ini memberi ciri-ciri kelaki-lakian pada pria. Perhatikan, untuk testis, misalkan kita ambil ini ya, diperbesar, itu terdapat tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus, di sekitar tubulus seminiferus ada yang namanya sel Leydig. Nah, sel Leydig ini punya fungsi memproduksi hormon testosteron. Itu ya yang ada di sekitar tubulus seminiferus. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jumlah tubulus seminiferus itu ada 1 jutaan dan mempunyai panjang yang luar biasa, membentuk berkelok-kelok. Nah, kita ambil bagian tubulus seminiferus kemudian dipotong melintang, ada bagian seperti itu bagian dari tubulus seminiferus. Kemudian diperbesar lagi menjadi ini, itu di dalam tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus itu banyak dijumpai spermatogonium. Nah, di sekitar spermatogonium itu ada yang namanya sel Sertoli. Perhatikan, sel Sertoli ini yang memberi nutrisi, memberi makan ya, menjaga kesehatan spermatogonium. Nah, spermatogonium inilah yang akan berkembang menjadi spermatosit primer, kemudian spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder, kemudian spermatosit sekunder akan berkembang menjadi spermatid yang akhirnya tumbuh sempurna menjadi spermatozoa. Jadi satu spermatogonium itu menghasilkan 4 spermatozoa atau 4 sperma. Bisa kalian perhatikan gambaran skematis spermatogonium. Nah, spermatogonium itu adalah bahan
induknya sperma itu ya. Ini punya kromosom, kalau manusia ada 46 kromosom atau diploid 2N ya. Nah ini nanti membelah dulu secara mitosis, menghasilkan sama 2N, jadi masih bersifat diploid. Ingat ya materi pembelahan sel. Jadi spermatogonium membelah menghasilkan namanya spermatosit primer, tapi masih bersifat diploid. Ini membelah secara mitosis. Nah kemudian mulai meiosis 1 ya, meiosis 1. Nah spermatosit primer ini menghasilkan spermatosit sekunder bersifat haploid, N kromosom. Berarti berapa? Kalau 2N nya 46 berarti N kromosom sejumlah 23 kromosom, jadi tidak berpasangan ya. Nah nanti membelah lagi ya melalui meiosis 2 menghasilkan spermatid itu ya. Spermatid kemudian tumbuh menjadi spermatozoa atau sperma saja. Jadi setiap satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sperma matang, begitu ya. Nah ini adalah gambaran sperma. Jadi ada kepala, ada ekor ya. Kepala itu untuk menembus fungsinya menembus ovum sel telur. Ekor di sini adalah sebagai alat gerak karena sperma bisa berenang ya. Nanti pada saat akan masuk ke alat kelamin betina itu bisa membantu untuk menemui sel telur. Itu fungsi ekor pada sperma. Nah testis itu menghasilkan jutaan sperma setiap hari dari mulai masa pubertas sampai meninggal dunia. Nah bagaimana jika tidak dikeluarkan? Sel sperma ini akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Itu ya materi tentang testis. Mudah-mudahan kalian bisa untuk menambah motivasi belajar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.